Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa Perang Terbaik 806. Kemunculan Victor Jefferson menjadi semakin ketakutan. Dia selalu merasa seakan Victor ada di sekitarnya. Dengan kecepatannya, Victor pasti sudah tiba di negara elang. Mungkin saja Victor sekarang sedang mengawasinya diam dari dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyeretnya kembali ke Indonesia. Jefferson menceritakan semua ketakutannya pada kakaknya, tapi Richard malah menegurnya dengan keras. Jefferson, kamu terlalu takut dengan Victor. Sudah kubilang, Victor sudah mati. Ratusan ribu orang sudah melihat kematiannya secara langsung. Sepertinya kamu mengalami trauma psikologis. Setelah itu, Richard segera mencarikan beberapa psikolog untuk membantu mengobati Jefferson. Situasi yang sama juga dialami oleh Dame. Sekarang dia telah menjadi pribadi yang disorot oleh seluruh dunia. Tentu saja keadaan ini membawa dampak positif dan negatif. Banyak orang yang menyebutnya pengkhianat karena dia telah membunuh rekan senegaranya. Orang itu percaya bahwa dia cepat atau lambat akan segera ditangkap oleh Indonesia untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Tidak tahu kenapa begitu mendengar itu Dame merasa tidak tenang. Dia selalu merasa kalau hal itu akan benar terjadi. Bagaimanapun dia merasa bersalah. Lalu dia menceritakannya juga kepada Richard. Richard hanya menyuruhnya untuk tenang. Sekarang dia sudah menjadi warga negara elang. Bahkan tidak lama lagi dia akan dilantik menjadi raja. Apalagi yang perlu dia takutkan? Tidak ada seorang pun yang bisa membawanya pergi dari negara elang. Bahkan seluruh orang di dunia ini tidak akan ada yang berani membuat onar di negara ini. Jadi tidak mungkin mereka dengan begitu saja bisa menangkap adiknya dan Dame. Mendengar itu Dame pun pelan mulai merasa tenang. Kalau boleh dibilang, negara elang adalah tempat yang paling aman. Apalagi sekarang dia berada dalam perlindungan negara itu. Sekarang dia sudah tidak perlu takut lagi. Meskipun Indonesia sedang diliputi kegembiraan, tapi mereka harus membereskan segala masalah yang timbul setelah perang. Termasuk Graham dan rekannya yang terus berusaha mencari Victor. Meskipun kita telah memenangkan perang ini, tapi banyak musuh yang berhasil melarikan diri. Pertama, Dame. Dia sudah mengkhianati Indonesia. Dengan senjata khusus yang dimilikinya, dia membunuh rekan senegaranya yang tidak terhitung banyaknya. Sekarang dia telah melarikan diri ke negara elang. Kedua, Richard dan Jefferson. Dua kakak beradik itu. Richard adalah salah satu pendiri dari aliansi para master. Sampai sekarang identitasnya tidak diketahui. Mereka berdua juga sekarang berada di negara elang. Ketiga, Astra Group dari Australia. Mereka juga adalah otak di balik semua ini. Seluruh pendanaan dan sumber daya aliansi para master berasal dari mereka. Keempat adalah kelompok SHIELD. Mereka juga mengirimkan orang mereka untuk ikut serta dalam penyerangan ini. Di luar itu masih ada lagi kelompok Apocalypse. Pasukan pertahanan naga menyebutkan musuh Indonesia. Meskipun sekarang kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi begitu ada kesempatan, kita harus membuat mereka membayar setiap perbuatan mereka. Orang jahat itu akan selalu diingat oleh Indonesia. Masih ada lagi para prajurit yang tidak bersedia ikut dalam pertempuran ditambah mereka yang tergabung dalam aliran hitam. Mereka semua adalah musuh.
musuh Indonesia dan mereka semua juga harus mati. Mereka juga mendata semua aliran hitam yang memiliki hubungan dengan aliansi para master. Yah, begitu klan pelindung naga bertindak. Semua orang yang tergabung dalam aliran hitam ini pasti akan langsung mengakui dosa mereka. Tapi sekarang kita hanya bisa mengawasi Dame, Richard dan orang lainnya. Mereka semua berada di negara elang. Bagaimana kita bisa menindak mereka? Untuk sementara ini mereka tidak akan bergerak. Nanti kita akan mencari kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Tapi mungkin juga kita sama sekali tidak akan bisa menyentuh mereka. Saya dengar 7 hari lagi akan diadakan upacara pelantikan raja bagi Dame. Pada saat itu kita lebih tidak bisa menyentuhnya. Wajah mereka semua kembali tidak bersemangat. Ayo bergerak. Kenapa kalian diam saja? Jefferson hanya baru menghabiskan waktu 10 tahun di penjara. Seharusnya dia kembali lagi ke penjara dengan jujur. Dame telah mengkhianati negara. Dia harus ditangkap dan dibawa kembali ke Indonesia untuk dihukum mati. Bukankah saya sudah pernah bilang? Mereka tidak akan bisa lari dari cengkeraman saya. Di suatu tempat di benua utara terdengarlah suara berdering. Victor telah muncul. Balaskan dendam saudara. Saudara kita dari organisasi Kuil Batu. Balaskan dendam untuk seluruh saudara. Saudara kita yang telah tewas. Tangan Victor menggenggam sebilah pedang berwarna hitam yang terbuat dari besi meteor dari luar angkasa. Pedang itu adalah pedang milik Alviano yang diberi nama Pedang Laut Utara. Sekarang Victor tidak hanya menggenggam pedang itu tapi dia juga membawa harapan saudaranya. Apakah Victor sudah mati? Tentu saja belum. Victor bukanlah orang bodoh. Kalau senjata pembunuh dewa benar dapat membunuhnya. Apakah dia akan mau menjadi target dan membiarkan senjata itu mengenai tubuhnya? Tentu saja tidak. Bukan begitu aturan mainnya. Semenjak dia menjadi komandan, Victor memberitahu para tentaranya bahwa yang paling penting adalah bertahan hidup. Apapun perubahan yang mereka hadapi di medan perang, mereka harus selalu memikirkan cara untuk bertahan hidup. Dengan bertahan hidup barulah bisa berjuang. Kalau Victor mati, maka dia tidak akan bisa menghabisi amunisi pihak lawan. Kekuatan senjata pembunuh dewa memang luar biasa dan bisa melukainya, tapi tidak akan bisa membunuhnya. Senjata itu merupakan kesempatan gratis baginya untuk memperkuat kekuatannya. Setelah menerima serangan senjata itu, kekuatan Victor menjadi tidak terbayangkan. Sebenarnya ketika senjata itu memborbardir tubuhnya dengan tembakan, dia sedang menguji kekuatan fisiknya. Saat itu dia sudah berhasil mengukurnya. Ke-88 amunisi dari senjata pembunuh dewa super yang mengenai tubuhnya hanya akan membuatnya sekarat tapi tidak akan bisa membunuhnya. Tapi di saat yang paling kritis, Victor memperhatikan kalau ada orang yang sedang mengawasinya diam. Dia lalu memutuskan untuk memaksa mereka keluar untuk mengetahui identitas mereka. Dari sejak awal, dia telah memperhatikan kalau mereka diam sedang mengamati segala sesuatu yang terjadi. Pada saat itu, Victor belum bisa menentukan apakah mereka musuh atau teman. Jadi dia hanya bisa menguji mereka. Ternyata mereka adalah klan pelindung naga. Karena itu, pada tembakan ke-60 sekian dia berpura-pura kalau tubuhnya telah hancur. Ini sangat sulit dilakukan oleh orang lain tapi sangat mudah bagi Victor. Ini adalah keterampilan tempur yang dia pelajari yaitu klon bayangan. Jurus ini adalah jurus yang dilakukan dengan kecepatan ekstrim untuk memunculkan ilusi avatar bayangan.
Jadi sebenarnya yang diserang oleh musuh itu hanyalah tiruan dirinya. Victor menggunakan jurus itu untuk menipu semua orang termasuk menipu klan pelindung naga yang misterius. Jadi di mata mereka tubuh Victor telah hancur. Padahal jurus klon bayangan yang dikeluarkannya hanyalah permulaan dari jurus ini saja dan hanya memunculkan satu avatar. Tentu saja Victor sama sekali tidak perlu bekerja keras untuk mengeluarkan jurus itu. Menurutnya jurus ini sama sekali tidak praktis jadi dia memutuskan untuk fokus pada keterampilan dan teknik bertarungnya. Tapi melihat situasi yang seperti sekarang, sepertinya dia harus lebih memfokuskan diri untuk berlatih lebih banyak klon bayangan. Menurut gurunya kalau dia berhasil melatih jurus klon itu dengan sempurna, dia bisa menghasilkan ratusan klon dengan mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh Victor. Karena penasaran dia pernah bertanya pada guru itu. Dia ingin tahu berapa banyak klon yang bisa dia latih. Saat itu, gurunya itu tidak menjawabnya dan hanya mengangkat satu jarinya. Pada saat itu Victor sama sekali tidak menganggapnya serius. Tapi setiap kali dia memikirkannya, dia terkejut sampai mengeluarkan keringat dingin. Sebenarnya berapa banyak klon yang dilambangkan oleh satu jari itu? Guru yang mengajarkannya jurus itu sama sekali tidak bisa digambarkan sebagai orang aneh. Dia adalah seorang dewa yang immortal. Saat ini, Victor yang memegang pedang Laut Utara di tangannya sudah tiba di benua utara. Letak benua tersebut sangat dekat dengan negara Elang. Ketika mendengar bahwa Dame akan diangkat menjadi raja, saking marahnya dia sampai gemetaran. Dame, saya tidak akan melepaskanmu. Selain itu saya juga akan menuntut balas atas seluruh perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh negara Elang. Victor memasuki negara Elang selangkah demi selangkah. Tidak ada seorang pun yang menyangka kalau sebentar lagi badai berdarah akan melanda negara tersebut. Yang lebih menakutkan lagi, Victor hanya datang seorang diri. Badai yang didatangkan oleh satu orang dan satu pedang. Tidak akan ada seorang dewa pun di seluruh dunia yang bisa menahannya. Siapa bilang tidak ada orang yang berani berbuat onar di negara Elang? Sudahkah orang itu bertanya kepada Victor? Bersambung. Selanjutnya. 807. Jalan para pengkhianat. Sebelum Indonesia menghadapi krisis, banyak sekali warganya yang melepas kewarganegaraan mereka. Negara-negara luar pun menerima kedatangan para elite berbakat dari Indonesia dengan tangan terbuka. Menurut data statistik, 3 negara yang paling banyak menerima orang-orang berbakat dari Indonesia adalah negara Elang, Pulau Timur dan negara Australia. Negara Elang, 570.000 orang. Pulau Timur, 420.000 orang. Negara Australia, 330.000 orang. Benar-benar jumlah yang tak terbayangkan. Di luar itu masih banyak lagi talenta-talenta yang direkrut oleh negara lain yang tidak terdata. Gelombang kesulitan yang terus melanda Indonesia telah membuat mereka semua menyerah dan melarikan diri keluar dari negaranya. Saat itu mereka sama sekali tidak menduga kalau di pertempuran kali ini Indonesia akan menang. Karena itulah 99% dari mereka kini terperangkap dalam situasi yang canggung. Haruskah mereka kembali lagi ke Indonesia? Mereka meninggalkan Indonesia bukan karena mereka merasa bisa memiliki kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Mereka meninggalkan Indonesia di detik-detik terakhir ketika mereka tahu kalau Indonesia berada dalam kesulitan dan akan musnah. Padahal bergabung dengan negara lain belum tentu bisa berkembang lebih baik daripada saat mereka berada di Indonesia. Bagaimanapun tidak semua orang bisa seperti Dame yang berhasil membuat negara Elang bersedia memenuhi segala permintaannya dan melantiknya menjadi raja. Kebanyakan dari mereka terpaksa menghadapi kenyataan bahwa ternyata negara lain tidak sebaik yang mereka kira. Negara Elang dan negara-negara lainnya sama sekali tidak memperlakukan mereka sebagai rakyat sendiri. Negara-negara itu hanya melihat uang, sumber daya,
bakat dan lain sebagainya. Kalau mereka memiliki kemampuan dan bakat maka mereka akan dipergunakan. Tapi seperti kebanyakan orang, mereka diperas habis. Ketika mereka sudah tidak berharga lagi, negara-negara itu akan mengusir mereka. Meskipun negara-negara itu tidak mengatakannya secara gamblang, tapi mereka dapat melihatnya dengan jelas. Terutama Evan yang datang ke negara elang bersama keluarga Limadi dan keluarga Tan. Mereka lebih mengerti karena saat ini negara elang mulai menghimpit mereka dari segala aspek. Dalam waktu yang singkat, kekayaan mereka telah diperas sepertiganya. Orang-orang dari keluarga Limadi dan keluarga Tan yang melarikan diri ini bukan siapa-siapa di keluarga mereka. Kemampuan mereka biasa-biasa saja. Mereka tidak terlalu berpendidikan dan keahlian bela diri mereka juga kurang. Mereka semua hanya mengandalkan reputasi nenek moyang keluarga mereka saja. Tanpa adanya keluarga mereka, etnis kuno Barat dan kota Samara, mereka bukanlah siapa-siapa. Setelah Indonesia menang, barulah mereka sadar akan situasi mereka. Meskipun sekarang mereka masih memiliki uang yang banyak dan sumber daya, tapi cepat atau lambat semuanya juga akan habis. Keluarga mereka di Indonesia juga tidak akan terus-menerus bisa menyokong kebutuhan mereka. Evan, Jason, Michael dan yang lainnya semuanya sedang berkumpul untuk membahas solusinya. Nadine dan Melanie memang selalu mendambakan kehidupan di luar negeri yang santai. Kedua wanita itu dengan tegas menyatakan kalau mereka keberatan untuk meninggalkan negara elang. Kalau bisa mereka ingin selamanya tinggal di negara elang. Jason dan Evan serta beberapa orang lainnya juga menyukai kehidupan di negara elang. Kalau dilihat dari keadaan kita sekarang, setidaknya kita bisa tinggal di negara ini selama 4-5 tahun. Tapi setelah itu apa yang akan kita lakukan? Tanya Seto. Dia adalah orang yang paling rasional di antara mereka semua. Ini, semua orang tampak ragu-ragu. Mereka semua paham bahwa sumber daya dan kekayaan yang ada di tangan mereka sekarang suatu hari nanti pasti akan habis. Apakah kita kembali ke Indonesia? Michael mengusulkan. Tidak bisa. Itu akan sangat memalukan. Mereka sekarang sudah menganggap kita sebagai pengkhianat. Jadi akan sangat sulit untuk kembali. Ditambah lagi para tetua juga tidak akan setuju untuk menerima kita kembali. Bagaimanapun juga kita sudah menjadi keturunan yang durhaka. Lagian untuk apa kembali ke Indonesia? Negara elang begini bagus. Melihat kalau mereka semua enggan untuk kembali ke Indonesia. Michael berkata, saya punya ide. Ide apa? Cepat katakan. Semua orang menatapnya dengan penasaran. Michael berkata, kita bisa terus tinggal di negara elang sambil terus meminta uang dan sumber daya dari keluarga kita di Indonesia. Saya tidak percaya kalau para tua bangka itu akan membiarkan kita mati begitu saja. Benar, meskipun kakek dan nenek kita bermulut tajam, tapi hati mereka lembut. Kali ini mungkin kita membuat mereka marah. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu dengan kita, bagaimana mungkin mereka membiarkannya begitu saja? Tentu saja, begitu salah satu dari kita mengalami kecelakaan. Para tua bangka itu akan sangat khawatir sampai hampir mati. Jadi apalagi yang perlu kita khawatirkan? Memikirkan itu mereka semua menjadi lega. Kegembiraan muncul di wajah mereka semua. Mereka masih bisa terus tinggal di negara elang dan tetap menjadi orang-orang yang berada dan memiliki status sambil tetap membenci rekan-rekan senegara mereka di Indonesia. Dan yang paling penting, mereka bisa terus hidup mengandalkan orang tua mereka. Mereka semua adalah lintah yang terus mengisap darah keluarga mereka dengan ganas. Tapi apa yang mereka pikirkan memang benar. Begitu mereka berada dalam kesulitan, Miles dan yang lainnya tidak mungkin mengabaikan mereka. Ini adalah keyakinan yang membuat Michael dan yang lainnya membulatkan tekad untuk tetap tinggal di negara elang. Tapi setelah Jason menjawab panggilan telepon, ekspresi wajahnya berubah muram.
Dia lalu memberitahukan informasi yang baru dia dengar itu pada mereka semua. Berita mengenai kejeniusan Cheryl telah diketahui oleh pasukan pertahanan naga. Langkah selanjutnya adalah mereka akan fokus untuk melatihnya. Pikirkanlah, Cheryl adalah harapan Indonesia di masa depan. Seberapa tinggi statusnya nanti? Ketika air pasang, perahu akan melambung tinggi. Dengan begini status keluarga Tan dan keluarga Limadi juga akan ikut melambung. Bahkan bisa-bisa diangkat menjadi keluarga bangsawan pelindung negara. Saat itu keluarga kita akan benar-benar berada di puncak kejayaan. Ini adalah berita yang baru saja dia tanyakan dan tampaknya berita itu benar. Karena pasukan pertahanan naga tidak dapat menemukan keberadaan Victor, mereka memutuskan untuk memberikan kompensasi penuh pada keluarga Victor. Apalagi mereka baru saja mengetahui kalau Cheryl adalah jenius. Mereka langsung memutuskan untuk fokus pada pelatihannya. Berita tersebut dengan cepat beredar. Apa? Begitu mendengar berita itu ekspresi mereka semua pun berubah. Kalau begitu keluarga Limadi dan keluarga Tan dipastikan akan lepas landas. Bahkan jika mereka hidup dengan baik di negara elang, tetap saja posisi mereka tidak akan setinggi ketika mereka berada di Indonesia. Wah, kalau benar begitu, untuk apa kita hidup di sini? Kita harus cepat kembali ke Indonesia. Benar. Indonesia adalah kampung halaman kita. Jadi kita harus kembali. Meskipun tubuh kita berada jauh di negara asing, tapi kita tetaplah orang Indonesia. Tekad mereka semua pun seketika berbalik 180 derajat. Saat itu mereka benar-benar ingin kembali ke Indonesia. Tiba-tiba sebuah suara menyela mereka. Mau kembali ke Indonesia? Tidak mungkin. Detik berikutnya sekelompok besar orang memasuki mansion mereka. Mereka dipimpin oleh Dame. Sekarang dia adalah favorit semua orang. Begitu dia keluar dari kediamannya, banyak sekali master yang mengikutinya. Bahkan sebuah helikopter melayang di udara untuk mengawalnya. Negara elang tidak ingin dia mati, apalagi dibawa pergi oleh negara atau pasukan lain. Oleh karena itu, dia mendapat pengawalan keamanan yang ketat. Bahkan mereka menyediakan sebanyak mungkin master untuk menjaganya. Kamu, begitu melihat Dame, ekspresi wajah Jason dan yang lainnya langsung berubah. Mereka kenal Dame. Mereka juga tahu kalau Dame dulunya adalah teman sekelas Victor. Mulai sekarang, kalian semua akan menjadi pengikutku. Status kalian sebagai warga negara elang selamanya tidak akan berubah. Dame berkata sambil tersenyum. Seto dan beberapa orang lainnya saling berpandangan. Kalau mereka menjadi pengikut Dame, itu artinya mereka akan benar-benar menjadi pengkhianat negara. Bahkan label pengkhianat itu akan melekat erat dengan mereka sehingga seumur hidup mereka tidak akan bisa kembali lagi ke Indonesia. Kalau kalian tidak setuju, mungkin tidak akan ada lagi tempat bagi kalian di dunia ini. Tenang saja. Setelah kalian menjadi pengikutku, kemuliaan dan kekayaan akan selalu menyertai kalian. Bahkan kalian bisa menjadi orang yang terpandang di negara elang. Pada akhirnya mereka semua setuju untuk menjadi pengikut Dame. Bersambung. Selanjutnya, 808. Sekali tepuk dua lalat. Bagaimanapun nyawa mereka adalah hal yang paling penting sekarang. Jika mereka tidak menyetujui tawaran Dame, mereka sudah bisa menebak apa yang akan terjadi dengan mereka. Karena itulah mereka mau tidak mau harus menjadi pengikut Dame. Tujuan Dame merekrut mereka sangatlah sederhana. Dia ingin menghancurkan keluarga Carol. Tapi dia ingin menghancurkannya dari dalam. Langkah awal yang harus dia lakukan adalah membuat orang-orang ini dituduh sebagai pengkhianat. Tapi tentu saja dia tidak melanggar janjinya. Setelah Seto dan yang lainnya setuju, negara elang langsung memperlakukan mereka dengan sangat baik.
Status mereka seketika itu juga langsung naik satu tingkat lebih tinggi. Dame juga berjanji. Begitu dia diangkat menjadi raja, mereka semua akan dipromosikan menjadi pejabat pemerintah. Bahkan mungkin bisa menjadi bangsawan di negara elang. Michael dan yang lainnya dipastikan akan memiliki masa depan yang cerah. Mengikuti Dame memang lebih menjanjikan daripada kembali ke Indonesia. Kalau mereka kembali ke Indonesia, mereka hanya akan berada di bawah bayang-bayang Carol dan Cheryl. Tapi di negara elang, semuanya benar-benar berbeda. Mereka tidak perlu bergantung pada orang lain. Cukup menjadi pengikut Dame. Semua orang sangat gembira. Berita mengenai Dame akan menjadi raja sudah menyebar kemana-mana dan menimbulkan kegemparan. Tidak hanya itu, banyak orang-orang yang dulunya adalah orang Indonesia sangat bersemangat dalam mendukung Dame. Mereka semua bersedia untuk mengikuti Dame. Dame tidak hanya mengontak Michael dan yang lainnya. Dia juga menghubungi orang-orang top lainnya yang melarikan diri dari Indonesia. Dame memang berencana untuk mengumpulkan mereka semua. Tampak jelas kalau Dame memiliki ambisi yang besar. Meskipun dia telah meninggalkan Indonesia tapi dia ingin mendirikan Indonesia yang lain di luar. Tentu saja setelah dia memiliki pengaruh yang besar. Pasukan pertahanan naga sangat marah. Mereka segera menerbitkan proposal secara internasional yang isinya memohon pada negara elang untuk menyerahkan Dame dan Jefferson yang adalah narapidana di Indonesia. Karena proposal itu ditolak maka pasukan pertahanan naga menyerah. Mereka hanya bisa mengawasi Dame dan yang lainnya yang berada di negara elang karena mereka tidak bisa menyuruh orang pergi ke sana begitu saja lalu membawa mereka kembali. Mereka tidak memiliki cukup kekuatannya untuk melakukannya. Kalaupun ada, tidak akan ada orang yang berani pergi. Pasukan pertahanan naga mencoba menghubungi klan pelindung naga, memohon mereka untuk mengurus buronan-buronan itu. Jawaban mereka sederhana. Masalah tersebut dianggap sudah berlalu. Pasukan pertahanan naga paham kalau klan pelindung naga keberatan untuk melakukannya. Alasannya karena mereka tidak ingin menambah kerepotan. Jadinya pasukan pertahanan naga dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan Dame memamerkan keagungannya. Begitu mengetahui kalau Michael dan yang lainnya sekarang menggantungkan hidup mereka pada Dame, Miles dan Putri langsung menelpon mereka. Dasar anak-anak durhaka, kalian telah mempermalukan nama keluarga Tan dan keluarga Limadi. Dengarkan saran kami. Cepatlah kalian pergi dari sana dan kembalilah ke Indonesia. Begitu kalian tiba di Indonesia, kami akan menjemput kalian. Setelah mereka merasakan manisnya kehidupan di sana, bagaimana mungkin mereka mau kembali? Ayah, ibu, dengarkanlah kami. Kalian sebaiknya datang ke negara elang. Saya jamin di sini kalian akan mendapatkan status yang lebih tinggi daripada di Indonesia. Tempat ini adalah surga dunia. Benar, apa bagusnya di Indonesia? Sebaiknya kalianlah yang keluar untuk melihat dunia. Kalian tahu tidak? Dame baru saja berjanji untuk memberi kami 2 pulau. Kedepannya kami akan menjadi pemilik pulau. Michael dan yang lainnya tidak hanya menolak untuk mendengarkan bujukan orang tua mereka. Mereka malah berusaha mempengaruhi keluarga mereka untuk pindah. Dasar kalian anak-anak yang tidak tahu diuntung. Nanti kalau sampai kalian mati kelaparan di luar, kami tidak akan peduli. Para orang tua itu marah besar tapi mereka sama sekali tidak dipedulikan. Haha, ayah. Ibu kalian tidak perlu mengurusi kami lagi. Sebentar lagi kami akan sukses. Pergilah kalau begitu. Mulai sekarang hubungan kita putus. Keluarga Limadi dan keluarga Tan bertekad memutuskan hubungan dengan orang-orang ini. Kalian benar-benar bodoh. Bandel. Keras kepala. Suatu hari nanti kalian pasti akan menyesal. Suatu hari nanti kalian akan menyesal. Raung Michael. Yang lainnya juga ikut-ikutan. Benar. Kalianlah yang keras kepala. Sebenarnya setelah kami menjadi pengikut Tuan Dame, kami sudah tidak akan memiliki hubungan apa-apa lagi dengan negara elang. Itu karena Tuan Dame telah berkomitmen untuk menciptakan Indonesia yang lain.
Belum lagi sebagian besar orang-orang yang menjadi pengikutnya adalah rekan-rekan senegara kita juga. Tidak ada bedanya dengan Indonesia. Benar, kita sama saja dengan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri. Siapa bilang kita mengkhianati leluhur? Malah justru kita telah memenangkan kemuliaan bagi para leluhur kita. Mengangkat nama Indonesia di mata dunia. Bukankah kita juga telah berjasa? Mereka semua berkata dengan tidak tahu malu. Padahal sudah jelas mereka adalah pengkhianat, tapi mereka malah mengatakan kalau mereka telah membawa kehormatan bagi para leluhur. Selanjutnya, Dame menghubungi rekan-rekan senegaranya yang lain yang sama-sama melarikan diri dari Indonesia. Mereka pun setuju untuk bergabung dengannya. Semakin besarnya reputasi dan dukungan yang didapatkan oleh Dame, semakin besar pula kemarahan pasukan pertahanan naga dan rakyat Indonesia. Tapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa mengutuki perbuatannya saja. Banyak di antara mereka yang berharap kalau seorang pahlawan akan muncul dan memberi hukuman berat kepada Dame. Menghancurkan seluruh ambisinya. Walaupun mereka juga tahu bahwa harapan mereka itu terlalu mustahil untuk dapat diwujudkan. Di markas pasukan pertahanan naga, apakah raja tertinggi sudah ditemukan? Semua orang terdiam. Mereka sudah melakukan pencarian selama beberapa hari, tapi tetap saja tidak dapat menemukan jejaknya. Terlebih lagi ratusan ribu orang telah melihat langsung Victor telah terbunuh oleh senjata pembunuh dewa. Dia tidak akan mungkin bisa dibangkitkan kembali seperti pada waktu kejadian di Gunung Kosciuszko. Graham yang sudah berpengalaman dalam mempelajari teknik kuno Victor tahu bahwa tubuh Victor telah hancur. Bahkan untuk mengandalkan teknik generasi pun sudah tidak bisa karena tubuhnya telah rusak seluruhnya. Tidak ada kemungkinan untuk menghidupkannya kembali. Ayo kita beritahukan berita ini pada anggota keluarganya. Kita juga perlu berunding untuk mengaturkan upacara pemakaman yang paling megah untuk raja tertinggi kita. Benar-benar sangat disayangkan. Kedepannya, Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu keluarganya. Semua orang sudah tidak lagi berharap kalau Victor masih hidup. Oh iya. Selanjutnya klan pelindung naga akan turun tangan untuk melawan aliran hitam. Mereka semua akan dimusnahkan. Baguslah. Dengan ini kita bisa memberi mereka ganjaran atas pengkhianatan mereka. Hanya saja pasukan pertahanan naga tidak tahu kalau kekacauan yang terjadi di ibu kota disebabkan oleh kelompok aliran hitam yang telah menyerah pada Victor. Meski begitu, orang-orang itu telah dimasukkan oleh klan pelindung naga ke daftar pembersihan. Karena sekarang Victor sudah tiada, tidak ada seorang pun yang mengetahui perbuatan-perbuatannya itu. Keputusan klan pelindung naga tidak dapat diganggu-gugat oleh pasukan pertahanan naga. Di sisi lain, Victor sudah tiba di perbatasan negara Elang. Dalam waktu yang singkat, dia sudah berhasil melacak keberadaan Richard dan Jefferson. Jefferson adalah orang yang pemalu. Dia bersembunyi di laboratorium untuk memperbaiki tubuh mekaniknya. Dame dengan bangga bolak-balik bepergian ke benua utara untuk mengumpulkan koneksi dan dukungan. Bagus. Bagus sekali. Bukankah kamu ingin menjadi raja? Sepertinya neraka membutuhkanmu. Komentar Victor dengan sinis. Dia menunggu sampai upacara pelantikan Dame menjadi raja untuk mulai bergerak. Dia sama sekali tidak memberitahukan rencananya ini pada Indonesia. Pertama, Indonesia tidak tahu kalau dia masih hidup. Kalau sampai mereka tahu maka akan semakin merepotkan karena semakin banyak lagi faktor yang harus dia pertimbangkan. Kedua, kalau Indonesia sampai mengetahui niatnya untuk menindak Dame dan Richard,
Indonesia tidak akan membiarkannya begitu saja. Bahkan mereka akan langsung memberinya perintah untuk segera kembali ke Indonesia. Ketiga, Victor kebetulan sedang penyelidikan rahasia terhadap aliansi para master. Dalam sekejap mata 7 hari telah berlalu. Upacara pelantikan Dame menjadi raja pun diselenggarakan di negara Elang. Pada hari itu dia akan bergerak untuk menyeret Richard dan Dame kembali ke Indonesia. Bersiaplah kalian semua. Bersambung. Sekian ceritanya kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel Sah Aza.